sama-sama bawa hati kita lebih lagi. Ya Tuhan yang begitu baik, ya Tuhan yang begitu mencintai setiap kita. Biar kita mau lebih dalam lagi, belajar mencintai Tuhan lebih lagi, belajar mengenal hatinya Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Yes, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
sendiri yang berada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang memimpin jalannya ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Engkau yang beracara di tempat ini, Tuhan yang memeluk setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami, Tuhan yang mengurapi setiap kami, dan Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan beracara di tempat ini, dan Tuhan yang akan memulihkan setiap kami, Tuhan yang akan membangkitkan setiap kami, Tuhan yang akan berikan roh yang baru untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Kami siap untuk bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan adalah terang dalam hidup kita, boleh beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan adalah terang dalam hidup
namaku, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat tim WL Singer dan semua tim PAW yang sudah membawa hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kau bertahta di atas puji-pujian. Hamba percaya mereka yang datang dengan susah mereka pulang dihiburkan, yang datang dengan sakit pulang disembuhkan, yang datang dengan berbagai macam persoalan Tuhan sanggup menjadi jawaban atas hidup mereka. Sebab Roh Kudus yang hidup di dalam mereka. Mereka sudah dengar-dengaran, jemaatmu sudah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus sudah tuntut mereka datang ke tempat ini. Roh Kudus sudah memberikan kehendak mereka datang ke tempat ini. Dan mereka sudah dengar-dengaran akan suara Roh Tuhan. Maka mereka pulang tidak akan menjadi sama seperti mereka datang. Dan mereka pulang bersama Yesus dan Roh Kudus yang selalu tinggal dalam mereka. Semua pekerjaan roh jahat yang bukan berasal dari Tuhan, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar. Kuasa darah Yesus yang mensucikan setiap hati dan jiwa kami. Pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya ibadah ini sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Ini Bapak Ibu terus berada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu terus berada dalam track-nya Tuhan. Dan saya percaya saat Bapak Ibu terus berada dalam track-nya Tuhan, Bapak Ibu terus berada dalam rencana dan kehendak Tuhan, terus dengar-dengaran akan suara dari Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan terus berada dalam perlindungan Tuhan. Dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup buat selama-lamanya. Saya percaya itu firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan. Satu firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri itu terus akan memimpin langkah hidup kita hari lepas hari sampai rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan karena kemampuan kita, tapi kemampuan Tuhan yang ada di dalam kita. Dia hanya mau membentuk, Dia hanya mau membuang semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus itu sudah ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya tinggal membenahi dan membuang semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya saat semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem, saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang digembalakan tidak akan ada masalah-masalah yang serius, masalah-masalah yang membuat iman kita menjadi lemah. Saya percaya tuntunan firman Tuhan setiap saat di tempat ini adalah membawa kita selalu fokus kepada Tuhan. Sebab kalau kita fokus kepada masalah, kita akan menjadi lemah dan kita akan lupa akan kehadiran Tuhan. Tapi saat kita terus fokus kepada Tuhan, saya yakin melalui doa pagi, melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan di tempat ini, itu adalah satu cara Tuhan untuk terus memimpin langkah hidup kita, untuk kita terus dibentuk menjadi sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu menjadi keserupaan kita dengan Kristus. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemauan kita, tapi karena Kristus yang sudah bekerja dalam kita menurut kehendak dan apa yang menjadi kemauan Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan hormat kita membaca dalam kitab Mas, kitab ayat Mas, dalam kitab Injil Lukas yang tertulis dalam pasal 11 ayat yang ke-24.
Dengan hormat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke 34. Lukas pasal 11 ayat yang ke-34. Di sini dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Amin. Mata di sini bukan berbicara tentang dua bola mata yang kita miliki, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi bola mata di sini adalah bicara tentang bagaimana pandangan kita terhadap hidup ini dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, tapi saat kita mempunyai mata yang benar dalam perjalanan hidup kita ini, kita tahu bahwa kesulitan itu akan mendatangkan satu cara Tuhan untuk memberi jalan keluar dalam hidup kita. Banyak masalah-masalah yang terjadi selama kita hidup. Selama kita masih bernafas ini, masalah-masalah itu pasti ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi saat kita memiliki pandangan yang benar, maka masalah itu menjadi cara Tuhan untuk menolong kita. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar kans pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita melihat bagaimana kalau saya pegang segelas satu botol air mineral tinggal separuh misalkan, itu saya punya dua pandangan, kok tinggal separuh, itu pandangan yang pertama. Lalu pandangan yang kedua, saya bisa memandangnya sebagai bahwa syukur masih tinggal separuh. Jadi dua pandangan, Bapak Ibu. Jadi cara memandang kita lebih penting daripada apa yang kita pandang. Kalau saya teringat juga terhadap bagaimana sikap hati dari Daud dan Saul dalam memandang Goliat. Saat memandang Goliat, Saul melihat Goliat terlalu besar untuk bisa dikalahkan. Tapi Daud memandang Goliat terlalu besar untuk bisa meleset. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pandangan itu sangat menentukan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita memandang selalu kepada masalah, maka kita menjadi lemah dan lupa akan kehadiran Tuhan. Pandangan yang benar bagi orang yang percaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya teringat akan satu firman Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kacamata yang benar. Sebab kacamata ini sangat penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya karena faktor umur harus pakai kacamata. Kalau tanpa kacamata, saya tidak bisa melihat hal-hal yang harus perlu dilihat. Dan kalau salah juga memakai kacamata, kita rugi. Karena saya coba memakai kacamata yang lama, yang ukurannya jauh lebih rendah saat saya dulu, maka menjadi pening. Berarti kalau kita salah memakai kacamata, kita menjadi rugi. Sebab itu dalam perjalanan iman kita pun kita perlu kacamata. Kacamata orang beriman adalah tertulis di sini dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kacamata orang percaya. Di sini dikatakan kita tahu sekarang. Kenapa kita tahu sekarang? Berarti sebelumnya kita tidak tahu. Rasul Paulus ajak supaya kita tahu sekarang adalah kita merenungkan akan betapa baiknya Tuhan itu dan indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu Rasul Paulus katakan kita tahu sekarang. Tadinya kita mungkin belum tahu, tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Jadi apa Bapak Ibu? Rasul Paulus katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam segala musim hidup kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa di sini dikatakan? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu adalah hal yang aktif. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu adalah hal yang aktif. Tapi kalau saya ingat akan perjalanan dari seorang yang bernama Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, tapi dia tetap memiliki satu sikap dan pandangan yang benar. Walaupun Tuhan beserta Yusuf, tapi dia tetap mengalami hal yang buruk. Saya memberikan contoh. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sini dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kalau kita melihat Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ini, kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di sini dikatakan dalam ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tapi kenapa diizinkan kakak-kakaknya menjual Yusuf untuk menjadi budak? Dan apabila ternyata Yusuf naik sedikit, dia menjadi seorang yang dipercaya menjadi pegawai istana Fir'aun, menjadi kepala pegawai dari pegawai raja itu. Tetapi dia mengalami hal yang buruk lagi, Bapak Ibu. Saat sedikit diangkat naik, dia menjadi turut lagi, yaitu difitnah, bahkan masuk dalam penjara. Dan penjara pada saat itu adalah tidak tertentu waktunya kapan yang harus Yusuf jalani. Yusuf bisa protes sebetulnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kau dibiarkan? Padahal sudah Allah Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Yusuf melihat hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Tuhan, saya katakan tadi, selalu menyertai dalam setiap musim Bapak Ibu saudara dan saya. Tapi dia punya rencana yang lebih indah dari apa yang menjadi pemikiran kita. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga dikatakan bahwa jikalau kita selalu harus mengucap syukur, tetapi kita kalau memakai pengertian kita sendiri, bagaimana kita bisa mengucap syukur saat kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Tetapi di sini dikatakan saat kita mengerti, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama, maka kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5:18, bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Kita harus selalu bisa mengucap syukur walaupun tidak sesuai dengan pengertian kita, sebab perjalanan kita adalah dengan iman. Jadi berjalan terus saja dengan iman dan percayai bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebajikan bagi kita
yang mengasihi dia. Kalau kita ingat dalam perjalanan Yusuf, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 ayat yang kedua ini, seakan-akan dia hanya dijual sebagai budak. Tapi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-105, Mazmur pasal yang ke-105, di sini dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Bagaimana keadaan Yusuf yang sesungguhnya dalam kitab Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Kita ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di Mesir terjadi kelaparan, dan itu adalah Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan seorang yang bernama Yusuf. Tuhan menggoncang suatu negara untuk menghadirkan seorang yang bernama Yusuf di dalam rencananya. Walaupun untuk sementara waktu Yusuf mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Kalau boleh saya teruskan lagi, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Dibuat dulu kelaparan di Mesir. Kalau tidak dibuat kelaparan, Yusuf tidak dikirim ke Mesir. Dan kalau Yusuf tidak dikirim ke Mesir, sebab Yusuf adalah cikal bakal dari bangsa umat pilihan Allah. Yusuf adalah cikal bakal dari suatu bangsa yang akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Yusuf adalah cikal bakal dari suatu bangsa yang akan menggoncangkan Mesir dan mendatangkan kuasa Allah yang dahsyat dalam perjalanan sejarah dunia ini. Jadi dikatakan di sini diutusnyalah seorang yang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Kalau diutus, sebetulnya Bapak Ibu, kata-kata diutus ini, kalau seseorang sedang diutus, itu pasti dia akan mengalami hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Seseorang yang diutus itu pasti akan mengalami satu penghormatan. Kalau seseorang itu diutus berarti akan mengalami satu peninggian. Namanya diutus, berarti dia akan mengalami promosi dan mengalami sesuatu yang sebetulnya indah. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Diutus, tapi dikatakan mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Jadi diutus itu bukan hanya sekedar diutus atau dimuliakan atau mengalami sesuatu yang sifatnya promosi sebagai utusan, tetapi mereka menghimpit kakinya dengan belenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau melihat kenyataan ini berkat atau sesuatu hal yang menyakitkan dalam hidup Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar diutus, tapi mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya tidak harus pikir sekali lagi, Bapak Ibu. Yusuf katanya diutus, tapi lehernya masuk ke dalam besi dan menghimpit kakinya dengan belenggu. Dalam titik yang terendah ini, bisakah Yusuf mengucap syukur? Bisakah Yusuf menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Tapi nanti di akhir ayat tadi, walaupun mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, Yusuf tetap memiliki sikap yang manis, memiliki sikap yang indah, dan sehingga semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, baiklah pada siang hari ini, kadang-kadang penyertaan Tuhan itu tidak selalu mendatangkan berkat. Penyertaan Tuhan di sini ternyata mengalami satu hal-hal yang menyakitkan. Tuhan menyertai Yusuf,
Tapi Yusuf mengalami seperti apa yang sudah kita baca ini. Yang mengalami semua yang buruk dalam hidupnya. Padahal dari sekolah minggu juga sudah sering dikatakan bahwa Immanuel, Allah itu beserta kita. Dan saat Allah beserta kita, berkat yang selalu menyertai. Tetapi pada siang hari ini perlu saya sampaikan, sebab itu kita perlu punya kacamata rohani yang benar, supaya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kehadiran Tuhan, kita tidak selalu mengharapkan hal-hal yang baik. Sebab tapi saya percaya jemaat di tempat ini terus akan mengalami hal yang baik. Saya ingat juga ada satu lagu bahwa Allah tidak berjanji langit itu selalu biru, kan ada itu nyanyian. Allah tidak berjanji jalan itu selalu rata, tapi Dia berjanji selalu tetap menyertai. Dan saya percaya pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya sudah disertai Tuhan dan terus akan mengalami penyertaan Tuhan. Jadi walaupun belum harapan-harapan, doa-doa masih belum dijawab, mungkin harapan-harapan yang masih ada dalam hati dan jiwa kita itu belum terpenuhi, itu tidak melemahkan kita dan tidak menaifkan akan bagaimana kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab ternyata kehadiran Tuhan melalui contoh yang sudah sangat terkenal Yusuf ini, bahwa ternyata kehadiran Tuhan tidak selalu mendatangkan berkat. Justru kehadiran Tuhan di sini dikatakan lehernya dimasuk ke dalam besi dan kakinya dihimpit dengan belenggu. Saya pikir Yusuf menjadi budak itu hanya diseret saja Bapak Ibu. Tetapi tidak seperti sini dikatakan lehernya dihimpit dengan besi dan kakinya dihimpit dengan belenggu. Kemudian dikatakan sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang tidak bisa kita duga. Sebab itu saya katakan tadi, kita jangan jalan dalam perjalanan iman kita dengan kacamata yang salah. Kacamata kita adalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sini dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi terlibat, Tuhan itu terlibat dalam setiap detail hidup kita. Walaupun contoh tadi sudah jelas, ternyata Tuhan bekerja. Tuhan menggoncang suatu bangsa sehingga dikatakan sini, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ini satu bukti Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kalau Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini, Bapak Ibu sedang mengikuti perjalanan iman dengan kacamata yang benar, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam setiap detail hidup kita, Tuhan adalah pemegang kendali dalam hidup kita. Sebab itu pada siang hari ini Bapak Ibu, kita selalu berbesar hati menghadapi masalah-masalah, mungkin menghadapi problem-problem, ujian-ujian, doa-doa yang belum dijawab, tapi kita tetap kuat karena fokus kita adalah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam Injil Yahya pasal 16 ayat 13 juga di sini dikatakan bahwa kita bisa kecewa dengan Tuhan,
Ini saya membuka baca Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-33. Saya simpan ini, saya terima. Injil Yohanes pasal 13 ayat pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, mana tadi saya catat ini? Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Nah, di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sini, semuanya itu sudah kukatakan kepadamu supaya kamu jangan panik. Jangan panik dan kecewa mengikut aku. Ini bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Kadang-kadang orang bisa kecewa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam mengikut Tuhan bisa kecewa. Di sini semua dikatakan supaya kamu jangan panik dan kecewa mengikut aku. Dalam aku engkau beroleh damai sejahtera, sekalipun engkau mengalami banyak kesukaran. Seperti yang dialami oleh Yusuf, banyak kesukaran yang dialami. Tetapi kuatkan imanmu, karena aku telah mengalahkan segala kesukaran dalam dunia, asalkan engkau taat kepada perkataanku. Jadi di sini dikatakan bisa kecewa, supaya jangan panik, kamu jangan panik dan kecewa dalam mengikut aku. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya terima ini. Jangan panik dan jangan kecewa. Jadi kemungkinan ikut Tuhan itu memang kadang-kadang, tapi 1-2 saya kira Bapak Ibu dikasih Tuhan kecewa. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada seorang pun. Sebab itu saya perlu sampaikan di tempat ini adalah perlu kita kacamata yang benar, yaitu kacamata orang yang percaya bahwa Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu, dalam segala detail hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat yang ke-27 atau 26 itu, bahwa pengharapan yang dari Tuhan adalah pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu adalah memang rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun di sini dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, tapi Yusuf tetap mengalami hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Tapi dia tidak kecewa, dia tidak panik, bahkan dia terus memiliki sikap yang benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahkan dalam kitab Mazmur tadi pasal 105 dikatakan, ketika mendatangkan kelaparan, menggoncang satu negara, digoncang untuk supaya Yusuf itu boleh diangkat oleh Tuhan dalam rencana yang lebih indah. Jadi apapun yang terjadi dalam segala musim hidup kita, mungkin hal-hal yang jelek terjadi, hal-hal yang buruk boleh terjadi, tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang menjadi pengharapan, dan apa yang menjadi kerinduan hati kita, bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 di sini, ini lebih aneh lagi. Tuhan membuat umatnya sangat subur. Jadi aneh lagi di sini, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikan lebih kuat daripada lawannya. Ini aneh lagi dari ayat yang ke-24 ini. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Sampai dengan ayat yang ke-26, diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Jadi Tuhan sepertinya aneh lagi. Tuhan membuat umatnya sangat subur, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bisa membalikkan lagi, bahwa hati mereka membenci umatnya. Tapi akhirnya Tuhan membalik juga, bangsa Mesir membenci bangsa Israel. Sebab kalau tidak dibenci, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa Israel akan terus tinggal di Mesir dan lupa akan Kanaan. Ini yang menjadi rencana besar Tuhan. Yusuf hadir untuk menjadikan suatu bangsa yang besar, yang nanti dalam rencana Allah
bangsa yang besar itu akan tinggal di dalam negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Seperti kita bangsa Israel rohani, saat ini kita sedang menjalani perjalanan iman kita seperti saya katakan tadi, terus berjalan dalam tracknya Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin mengecewakan, di sini dikatakan jangan kita panik, tapi terus kita berjalan dalam track Tuhan untuk sampai rencana Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita. Jadi Tuhan bekerja luar biasa, mengubah hati bangsa Israel untuk membenci bangsa Israel. Sebab bangsa Israel sudah menjadi budak saja, dia tetap ingin kembali ke Mesir. Sudah menjadi budak saja ingin kembali ke Mesir. Apalagi kalau bangsa Mesir mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel akan terus tinggal dalam Mesir dan lupa akan Kanaan, seperti yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak bisa terduga apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Tetapi sekali lagi saya katakan, kacamata kita sebagai kacamata orang yang benar adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga hadir di tempat ini untuk terus berada dalam tracknya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup ini karena firman Tuhan. Jadi kita hidup itu karena janji-janji Tuhan. Dan Tuhan itu tetap setia kepada firman-Nya. Sebab itu kalau pada siang hari ini kita boleh melihat contoh yang sangat populer, yaitu Yusuf. Dia disertai Tuhan, tapi tetap dia mengalami hal-hal yang buruk. Tapi dia tetap pegang terus akan apa yang menjadi janji Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, inilah kacamata Yusuf, betapa dia itu terus berada dalam suasana hati dan jiwa yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Coba kita lihat, ini kacamata Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saat saudara-saudaranya tahu bahwa itu Yusuf, mereka takut, sangka Yusuf nanti akan membalas dendam akan apa yang sudah dikerjakan. Sebab tidak ada satu hal yang baik yang diterima oleh Yusuf dari saudara-saudaranya. Maka saudara-saudaranya merasa takut saat mereka datang kepada Yusuf. Lalu Yusuf di sini menjawab, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan terus bekerja. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan terus bekerja. Walaupun dalam kondisi yang jelek, dan walaupun dalam kitab Kejadian Mazmur tadi dikatakan Yusuf mengalami hal yang buruk, bukan berkat, tetapi hal yang menyakitkan, hal yang buruk. Tapi Tuhan terus bekerja. Dan sini dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, Yusuf adalah cikal bakal untuk menjadi bangsa yang besar, umat pilihan Allah yang akan menyatakan bahwa Allah itu hidup. Bahwa saya pernah menyatakan kepada saudara Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, tidak ada bangsa lain di dunia ini yang melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Allah. Secara kasat mata melihat bagaimana 10 bela, saat kasat mata melihat bagaimana laut terbelah, dahsyat. Dan inilah rencana Tuhan yang begitu luar biasa, dimulai dari seorang yang bernama Yusuf, yang memiliki sikap hati yang dikatakan ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf punya kacamata yang benar. Dia katakan, walaupun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yusuf selalu memiliki kacamata yang benar. Jadi kacamata Yusuf adalah tidak membalas dia benci dengan benci. Sebab itu saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan,
bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam ayat yang ke-29 tadi. Jadi buang segala benci, buang segala hal-hal yang tidak sesuai dengan hal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah sanggup mereka-rekakan yang jahat menjadi yang baik. Jadi Allah terus bekerja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Pada siang hari ini, jangan kita takut, jangan kita bangga, jangan kita panik, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan kamu takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah mereka menghibur untuk menenangkan mereka dengan perkataan. Jadi Yesus tetap memiliki mata, pandangan mata yang benar. Dia tidak mendendam, dia tidak membalas akan apa kejahatan. Seperti saya katakan, tidak ada hal yang baik yang dialami oleh Yusuf dari saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tetap, dia menganggap bahwa walaupun kamu telah melakukan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk menjadi satu kebaikan dengan maksud memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan pada siang hari ini, baiklah kita terus mengikut Tuhan dalam tracknya Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita, dan bahwa hal yang benar itu selalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan terus mengendalikan, terus secara detail Allah mengendalikan hidup kita. Jadi jangan kita takut walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita. Allah terus akan merencanakannya dengan cara-cara yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di sini ayat yang terakhir dikatakan di sini dalam kitab Yakobus pasal 1. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi pencobaan itu mungkin saja akan terjadi Bapak Ibu. Tapi anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Anggap sebagai satu kebahagiaan. Ini satu ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita memiliki kacamata yang benar, itu Roma 8 ayat 28, pasti akan menghasilkan iman, akan menghasilkan pengharapan dan pengucapan syukur selalu kepada Tuhan. Jadi terus saja berjalan dalam iman Bapak Ibu kasih Tuhan, terus saja berjalan dalam pengharapan. Sebab pengharapan di sini dikatakan dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Roma pasal 3 ayat yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengikut Tuhan bukan hanya selalu semuanya berjalan dengan lancar. Perjalanan iman kita bukan hanya selalu rata seperti yang dikatakan dalam puji-pujian, dan kita boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu berkat. Tapi penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh tokoh yang bernama Yusuf, justru hal yang buruk, tapi dia tetap memiliki sikap yang baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, dia memiliki sikap yang manis, dia memiliki sikap yang selalu memiliki satu hati yang menyenangkan hatinya Tuhan. Di sini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6. Bagaimana sikap Yusuf Bapak Ibu?
Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi sesuai dengan kitab ayat tadi, bahwa dalam ujian pencobaan anggap sebagai satu kebahagiaan, sebab itu akan mendatangkan ketekunan, iman, pengharapan, dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan untuk memiliki sikap yang terus kita kuat, baiklah contoh tokoh yang seperti saya sampaikan pada pagi hari ini, Yusuf. Dia selalu memiliki sikap yang manis. Sikap yang manis, Bapak. Bukan hanya luarnya saja eloknya panas, elok parasnya, tapi manis sikapnya. Itu yang membuat Yusuf selalu mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, walaupun mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Yang terjadi seakan-akan kutuk, lehernya diikat dengan besi, kakinya diikat dengan besi, lehernya dihimpit dengan besi. Itu bukan satu berkat tapi kutuk. Tapi dia tetap, walaupun sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk menyadari akan kehadiran Tuhan pada waktu itu, tapi Yusuf tetap memiliki sikap yang manis dan elok parasnya. Sikap yang manis ini yang membuat Yusuf. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan pada pagi hari ini, bahwa dalam ayat yang ke-29 dalam kitab Roma tadi adalah untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Baiklah kita terus mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan, buang semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa menjadi kehendak Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, sebagai kelanjutannya adalah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadikannya serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi banyak ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Walaupun kita mengiring Tuhan, pencobaan boleh terjadi. Jangan panik. Walaupun ujian, pencobaan, masalah itu terjadi dalam hidup kita, terus kita fokus kepada Tuhan. Kita terus memiliki sikap yang manis. Walaupun seperti dialami oleh Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, tapi tetap dia mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi kita tahu sekarang Bapak Ibu, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dalam setiap masalah kita hadapi. Adalah apa rencana Tuhan yang terutama, dan yang terutama adalah menjadi keserupaan kita dengan Kristus. Jadi kalau dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-38 tadi saya catat sebagian, kita tahu sekarang apa itu, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa itu kebaikannya? Kebaikannya adalah penggenapan janji dan rencana Allah dalam hidup kita. Apa itu rencana Allah? Yaitu keserupaan kita dengan Kristus untuk terus bertumbuh dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah-tengah ujian dan masalah, ikut Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Tuhan tidak berjanji bahwa langit itu selalu biru. Tuhan tidak berjanji jalan itu selalu rata, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Sebab itu dikatakan bahwa dalam perjalanan iman kita tadi, saya teringat, saya lupa itu ayatnya. Bahwa iman dan pengharapan dan pengucapan syukur itulah yang menjadi akhir kalau kita memiliki kacamata yang benar. Kita Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, dalam segala detail hidup kita. Allah akan mendatangkan kebajikan dalam hidup kita. Jadi mereka Bapak Ibu Saudara, kita memiliki iman, pengharapan, dan selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Saya percaya Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita saat kita terus melangkah dalam tracknya Tuhan,
Walaupun ujian, pencobaan terjadi dalam hidup kita, hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita sampai rencananya terjadi dalam hidup kita. Karena Roh Kudus sudah ada dalam kita untuk terus tinggal buat selama-lamanya dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadikannya kita menjadi serupa dengan Kristus. Hanya perlu dibuang hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Allah, geram, segala hal dengki, segala hal-hal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Buang itu semua, maka keserupaan Kristus yang ada dalam kita akan terus hari lepas hari kita diubahkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya kira firman Tuhan saya sampaikan di sini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari saya tolong pemusik dan WL kita menyanyikan jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya.